Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Jauharul Maknun karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Sebelumnya marilah kita bersama-sama menghadiahkan Fatihah untuk muallif, semoga menjadi sababiyah, menjadi keberkahan, dan kita dimudahkan untuk memahami apa yang beliau sampaikan di dalam karyanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhikum, wa ila arwahi walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat khassa li hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kajian atau bahasan tentang fungsi, kegunaan atau manfaat tasbih. Pembahasan tasbih memang cukup panjang, dan kali ini kita akan membahas tentang fungsinya apa. Di dalam menjelaskan tentang faidah ataupun fungsi tasbih ini, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari mengungkapkan dalam 3 bait syair. Marilah kita memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa ghayatut tashbihi kashful hali miqdarin au imkanin au isali tazyinin au taswiyati ihtimami tanwihin istitrafin au ihami rujhanuhu fil wajhi bil maqlubi kallaythi mithlul fasiqil mashubi. Wa faidatut tashbih atau ghayatut tashbih, ujung ataupun faidah dari tasbih adalah kashful hal. Jadi di sini dijelaskan ada beberapa, ada 10 ya. Yang pertama tentang ghayatut tasbih itu adalah kashful hal. Kashful hal ini yaitu mengungkapkan keberadaan musyabbah ya. Mengungkapkan keberadaan musyabbah. Misalnya begini, mentasbih atau menyerupakan warna baju dengan baju lainnya. Misalnya kita sedang berbicara, ngobrol dengan seseorang, ya, orang itu kita sedang bercerita tentang sebuah baju, lalu orang itu menjadi bingung baju yang kita ceritakan itu seperti apa. Nah, orang itu tahu baju itu tahu, tetapi baju yang kira-kira kondisinya seperti apa persisnya, mungkin orang itu tidak tergambarkan. Oh, baju koko mungkin. Oh ya, seperti itu. Nah, fungsi tasbih ini bisa digunakan untuk mengungkap baju yang kita sedang bicarakan itu. Nah, misalnya gini, oh, baju yang saya ceritakan tadi sama dengan baju yang kamu miliki yang berwarna biru. Nah, ini adalah manfaat yang pertama dari tasbih. Ada 10 ya. Yang pertama adalah kashful hal. Yang kedua miqdarin. Ya. Kadang kita berbicara tentang seseorang, menceritakan tentang ukuran barang, ukuran benda, ataupun ukuran tinggi postur seseorang, lalu tidak tergambar secara persis, hanya
secara global saja, misalnya secara umum saja, orangnya tinggi misalnya, barangnya besar tapi tidak disebutkan, maka tasbih itu bisa digunakan, difungsikan untuk menjelaskan tentang ukuran. Misalnya tinggi dari postur tubuh seseorang yang sedang kita bicarakan, antara kita dengan seorang audien itu, kita sedang membicarakan kawan yang postur tubuhnya tinggi, ya. Misalnya pintu itu tingginya 2 meter misalnya. Tingginya si fulan itu sama dengan tingginya pintu itu. Orang itu mukhatab, audien itu langsung bisa faham karena kita sudah mengumpamakan postur ukuran tinggi dari kawan kita yang sedang kita bicarakan itu sudah bisa diukur persisnya dengan pintu yang ukuran pintunya itu, tingginya itu sudah diketahui, sudah maklum oleh mukhatab ataupun audien kita. Itu fungsi yang kedua dari tasbih, yaitu mengungkap ukuran. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang suatu kemungkinan, ya, al-imkan, ya. Misalnya begini, ada sesuatu yang mungkin orang ragu bahwa itu ada, tetapi pada realitanya itu mungkin saja ada. Contoh misalnya, kalau kalau ada seseorang yang kebaikannya, yang keilmuannya, yang karakternya, yang kualitasnya itu sangat baik, kemudian kebaikan ini, ya, dia ini ragu apakah kebaikannya itu memang lebih hebat daripada yang lain, sehingga dalam sebuah syair dicontohkan begini, fa in tafuqil anama wa anta fihim fa innal miska ba'du damil ghazal. Kalau engkau merasa atau berada pada puncak kualitas yang mengungguli banyak orang, ya, tetapi engkau merasa bahwa engkau sama saja dengan mereka dan engkau sendiri ya bagian dari mereka, maka untuk meyakinkan bahwa ketidakmungkinan itu bisa saja mungkin, itu menggunakan tasbih seperti contoh fa innal miska ba'du damil ghazal. Minyak kasturi itu terbuat dari darah kijang. Nah, ini ada penjelasannya begini. Kijang, semua kijang berdarah, punya darah, ada darahnya. Tetapi tidak semua darah kijang itu yang berubah atau bisa menjadi minyak kasturi. Kenyataannya bahwa kijang itu memang memiliki darah. Tapi kenyataan yang lain, tidak semua kijang itu darahnya bisa menjelma, berubah atau diproduksi menjadi minyak kasturi. Tetapi minyak kasturi ini bagian dari darah kijang itu. Sama dengan tadi itu, mengumpamakan seseorang yang mungkin dia hebatnya mengalahkan orang lain. Mungkin dia tidak yakin bahwa dia hebat seperti itu karena dia ya hidupnya bersama dengan orang banyak tadi. Saya sama saja dengan itu. Nah, tetapi kita bisa meyakinkan dengan cara mentasbih tadi itu. Jadi fungsi tasbih diantaranya adalah mengungkapkan bahwa, menjelaskan bahwa mungkin saja sesuatu yang dikira tidak mungkin itu ternyata ada. Itu adalah manfaat tasbih atau fungsi tasbih yang ketiga. Yang keempat adalah isol, menghubungkan sekaligus meneguhkan tentang musyabbah kepada pikiran audien atau mukhatab. Misalnya begini, kita menjelaskan tentang kondisi sesuatu yang atau seseorang yang diserupakan, ya. Misalnya ada orang yang melakukan usaha-usaha tertentu, upaya-upaya tertentu, dan upayanya sia-sia.
Nah, untuk mengungkapkan tentang usaha yang sia-sia yang dilakukan oleh seseorang itu kepada audiens, kita bisa melakukan tasbih supaya orang itu faham. Contohnya begini, si fulan itu seperti halnya orang yang membuat garis di atas air. Nah, ini kan bisa memahamkan seseorang bahwa si fulan yang dimaksud telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena membuat garis di atas air itu adalah satu pekerjaan yang sia-sia. Nah, ini yang dimaksud dengan al-isal. Ini adalah manfaat keempat dari tasbih. Manfaat kelima ya adalah tazyin atau mencitrabaikkan, memperindah musyabbah agar dapat diterima. Kalau bahasa sekarang mungkin di framing ya. Oke. Yang keenam itu taswiyah. Taswiyah ini bermakna, dalam penjelasannya bermakna menjelekkan. Kalau tadi tazyin itu memperindah citra, kalau taswiyah ini memperburuk citra supaya dibenci misalnya. Misalnya gini, agar seseorang yang tabiatnya buruk ya, itu bisa dibenci oleh masyarakat supaya mereka selamat, supaya mereka tidak tertipu oleh si bertabiat buruk ini, maka si orang yang bertabiat buruk ini sebagai musyabbah itu ditasbih dengan misalnya binatang yang kotor dan menjijikkan. Itu sebagian atau 6 dari 10 manfaat yang dimiliki oleh tasbih. Ini menunjukkan bahwa tasbih ini adalah cara mengkomunikasikan ide, wacana, pikiran yang cukup efektif supaya makna yang dikehendaki, supaya pemahaman yang dikehendaki itu lebih mengena, lebih tepat pada sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatun musta'malun fima wudi lahu bi'urfi dzil khitabi fattabi'. Tsummal majazu qad yaji'u mufrada wa qad yaji murakkaban fal mubtada. Kalimatun ghayaratil mawdu'a ma' qarinatin li'ulqatin niltal wara kakhla'ni alal kauni kaitarahu wa ghudda tarfal qalbi an siwahu. Nah, baik, yang pertama haqiqatun ya, makna hakikat. Maksudnya begini, kadang-kadang ada satu lafaz, satu kalimat yang maknanya itu adalah sesuai dengan lafaz itu sendiri, sudah pada umumnya, sudah yang melekat ya. Misalnya ketika asadun dimaknai harimau, maka asadun di sini adalah harimau adalah makna hakikat dari asadun. Tetapi ketika asadun ini yang dikehendaki adalah tentang keberanian, maka berarti asadun tidak lagi disebut dengan hakikah, melainkan adalah majaz. Seperti pada penjelasan tadi itu, bahwa hakikatun itu adalah lafdun musta'malun fima wudi, atau al-lafdu al-musta'malu bima wudi alahu, lafaz yang dipakai, digunakan dan menurut arti yang seharusnya. Kemudian kalau majaz itu definisinya adalah al-lafdu atau lafdun al-musta'malu atau musta'malun fi ghairi ma wudi alahu, yaitu lafaz yang dihadirkan, digunakan, lalu maknanya itu tidak seharusnya. Seperti contoh tadi itu, kalau asadun itu dimaknai sebagai harimau dan memang itu yang dikehendaki, makna tersebut harimau dari asadun tadi, berarti asadun itu difungsikan sebagai hakikat. Tetapi kalau asadun itu dihadirkan dan makna yang dikehendaki, yang dimaksudkan
adalah tentang suatu sikap pemberani dari seseorang, maka dalam hal ini asadun itu adalah majaz, karena dia dihadirkan dengan tujuan memuat makna yang tidak seharusnya. Lalu majaz itu memiliki beberapa bentuk. Majaz itu memiliki beberapa bentuk. Ya, misalnya ada bentuk mufrad atau tunggal, satu. Yang kedua, majaz itu bisa berbentuk murakkab atau berangkai atau tersusun. Nah, majaz mufrad sendiri ya adalah kalimat yang digunakan tidak pada tempatnya. Kalimat yang digunakan tidak pada tempatnya. Ya, dan ini berdasarkan qarinah atau berdasarkan indikator yang mengharuskan bahwa lafadz tadi itu adalah majaz. Misalnya ketika kita mengucapkan atau mendengar ucapan atau membaca sebuah ungkapan, sebuah tulisan, ra'aitu asadan fil baiti. Ra'aitu asadan. Nah, asadan di sini ya bentuknya mufradnya. Ini disebutkan tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena asadan tadi terlihat di rumah. Ra'aitu asadan fil baiti. Ya. Maka kata asadan ini karena disebutkan tidak pada tempatnya, yaitu fil baiti, ini otomatis dia diarahkan sebagai sebuah ungkapan majazi. Ya. Karena bisa jadi yang dimaksudkan oleh penutur tadi, ra'aitu asadan fil baiti, itu adalah salah satu keluarganya yang pemberani, atau ada seorang yang pemberani yang dia lihat sedang terlihat nampak di rumahnya. Ra'aitu asadan fil baiti, yang dimaksudkan adalah ada orang, ada pemberani yang aku lihat di rumah, atau ada seorang pemberani yang keluargaku yang pemberani sedang ada di rumah. Maka di sini asadan itu diarahkan ya menjadi sebagai kalam atau ungkapan majazi. Sahabat santri rumah kita, sahabat pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan melanjutkan tentang pembagian majaz mufrad atau majaz tunggal tadi, itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah majaz mursal, yang kedua adalah majaz isti'arah. Ya. Ya, jadi tadi disebutkan demikian bahwa majaz itu kadang mursal, kadang isti'arah. Nah, majaz mursal dan majaz isti'arah ini itu berdasarkan, atau pembagian ini didasarkan kepada ketersambungannya atau tidak, sejenis atau tidak. Ya. Sini dijelaskan bahwa misalnya kan majaz itu setiap majaz itu mesti punya alaqah, punya hubungan. Karena kita bicara majaz ini kan kita sedang berbicara tentang apa? Tentang bayan ya, tentang penjelasan ya. Maka di sini disebutkan bahwa majaz mursal adalah bentuk kalimat ya, bentuk kalimat. Nah, majaz mursal adalah kalimat yang alaqahnya ataupun kaitannya antara kedua ujungnya itu tidak memiliki tasyabbuh, tidak memiliki keserupaan. Ya, di sini ada contohnya nanti, misalnya contoh tidak tasyabbuh itu misalnya ketika menyebut la ilaha illallah, itu disebut dengan lafaz ya, disebut dengan kalimat ya. Padahal la ilaha illallah itu sudah kalam. Kalau kalimat itu kan
sesuatu yang tidak memberikan faedah, sesuatu yang masih menggantung pemahaman. Kalimat isim misalnya, Zaidun misalnya, orang masih bertanya karena belum berfaedah. Tapi kalau kalam itu adalah rangkaian beberapa kalimat yang orang mendengarnya, membacanya, sudah memahaminya. Tapi kita sering mendengarkan ada orang yang menyebut lafal la ilaha illallah itu sebagai kalimat, padahal la ilaha illallah itu sudah kalam karena sudah sempurna faedahnya. Tiada Tuhan selain Allah. Orang sudah faham dengan itu. Berbeda kalau kalimat itu mesti menyisakan pertanyaan. Ya, tetapi penggunaannya atau penyebutannya masih saja orang menyebut la ilaha illallah itu dengan kalimat, padahal dia sudah kalam. Nah, ini disebut dengan majaz mursal yang kadang-kadang alaqahnya tidak bersambung. Lalu ada yang sebaliknya, misalnya gini, menyebutkan sesuatu yang sifatnya itu kulli tetapi yang dimaksudkan adalah juz'i. Ya, misalnya memasukkan atau meletakkan jemari ke telinga. Padahal kalau asabi jari jemari itu kan keseluruhan ini. Padahal yang dimaksudkan adalah anamil, ya kan? Misalnya, kan tidak semua bisa dimasukkan ke telinga. Mungkin salah satu dan itu pun ujungnya. Tetapi seringkali itu kemudian disebutkan sebagai asabi, padahal yang dimaksud adalah anamil. Ini adalah penjelasan tentang majaz mursal. Ada ketidaktersambungan antara antara alaqahnya. Baik, sebagai kesimpulan dan simpulan singkat, sini jelaskan bahwa majaz itu adalah lafaz yang digunakan dan maknanya itu tidak sesuai dengan lafaz itu, karena mungkin lafaz itu memiliki tujuan tertentu sehingga ia disebutkan tidak pada seharusnya makna yang dimiliki. Lalu majaz itu memiliki beberapa macam seperti yang sudah disebutkan tadi. Baik, kiranya cukup, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan nanti kita bisa ulang lagi pelajaran ini supaya bisa lebih mantap pemahaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.